Jangan lupa kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, pada seluruh etnis yang ada di Kabupaten Kutai Barat, keluarga daripada Perhimpunan Keluarga Madura, Kerukunan Keluarga Madura memohon maaf atas kejadian ini. Semoga keluarga korban dapat memaafkan dan pada prinsipnya mereka bertanggung jawab atas kesalahan ini. Keluarga besar Paguyuban Madura di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur mengunjungi keluarga almarhumah Medelin Sumual di RT 02 Kampung Linggang Bigung, Kutai Barat, Selasa siang 16 Februari 2021. Para sahabat damai itu mendatangi keluarga almarhumah dipimpin Ketua Paguyuban Etnis Madura Imam Alabi dan Sekretaris Paguyuban Arbayanti, didampingi tokoh masyarakat Dayak Kutai Barat Wilhelmus yang juga pejabat Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat. Sejumlah tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah kecamatan, petinggi kampung hingga TNI Polri ikut menyaksikan dua keluarga besar ini bertemu untuk pertama kalinya pasca meninggalnya Medelin Sumual 1 Februari lalu. Pasalnya, tragedi itu belakangan jadi perbincangan warga Kutai Barat bahkan skala provinsi dan nasional. Sebab musababnya karena peristiwa itu dikaitkan dengan asal-usul pelaku yang secara kebetulan berasal dari etnis Madura. Gorengan di sosial media ditambah dengan bumbu masa lalu yang seolah belum mereda antara suku Dayak dan Madura membuat musibah ini makin liar dan menjurus ke isu SARA. Padahal pihak kepolisian maupun keluarga korban menegaskan jika peristiwa itu murni tindakan kriminal yang dilakukan M. Munawir, pria 21 tahun di Kampung Sumbersari, Kecamatan Barong Tongkok. Dalam pertemuan penuh haru dan rasa kekeluargaan ini, Paguyuban Madura membawa sarana adat sebagai tanda menyatakan penyesalan atas peristiwa kematian mendiang Medelin Sumual akibat tindakan kekerasan yang dilakukan salah satu warga mereka, yakni guci atau antang besar setara 10 antang, tombak, dan mandau atau parangka suku Dayak, serta sejumlah uang dan sarana adat lainnya. Nenek korban Asmariana Rieng mewakili keluarga serta Ketua Lembaga Adat Besar Linggang Kecamatan Linggang Bigung Justinus Dullah menerima dengan ikhlas atas penyerahan Paguyuban Madura di Kutai Barat. Tokoh masyarakat Kubar Wilhelmus yang mendampingi Paguyuban Madura mengatakan selama ini suku Madura bukannya tidak bertanggung jawab, namun karena mereka tidak paham soal upacara adat sehingga mereka menyerahkan kepada dirinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apalagi Paguyuban Madura baru terbentuk pasca insiden yang menghebohkan ini. Terhadap keluarga korban secara langsung, tidak melalui orang lain. Harapan dari keluarga Madura agar mereka kembali diterima sebagai warga Kubar, warga yang beradab, dan tidak putus harapan mereka juga akan dan berjanji akan memperbaiki di kemudian hari nanti, mulai dari sekarang. Ya, mengapa di sini tadi tidak ada bahasa yang agak menyimpang sebelah karena tidak ada darah. Inti kedatangan mereka ke sini pertama menyerahkan adat rakbar kepada keluarga korban secara langsung. Kedua, menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang sudah dilakukan oleh oknum keluarga Madura. Jadi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban secara langsung oleh keluarga Madura. Ketiga, di dalam penyerahan itu kami menyerahkan alat seperti yang sudah kita lihat sendiri berupa antang, parang, tombak, dan tepung tawar dengan nilai uang 10 juta rupiah. Wilhelmus menambahkan, Paguyuban Madura tetap menghormati sepenuhnya keputusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat sebagai bentuk rasa ikut menjunjung tinggi kearifan lokal. Mereka juga masih akan berdiskusi dengan Lembaga Adat Kabupaten melalui Lembaga Adat Kecamatan mengenai denda adat yang dijatuhkan LAB. Yang terpenting,
keluarga Madura kini tak merasa diasingkan apalagi dikucilkan. Sebab lembaga adat besar sudah secara resmi menyatakan tidak akan pernah meminta etnis Madura keluar dari Kutai Barat jika tak mampu bayar denda selama 6 bulan. Seperti yang diucapkan saat sidang adat di Lamin Taman Budaya Senawar 4 Februari lalu. Artinya saya mohon kepada para wartawan, teman-teman media untuk menyampaikan bahwa hari ini bukan keputusan denda adat, bukan. Keputusan denda adat tetap ada di tangan Ketua Dewan Adat Kabupaten yang nantinya akan bekerja sama dengan keluarga korban melalui Ketua atau Kepala Adat Besar Kecamatan Linggang Tigung. Tujuan mungkin, saya kira ini tujuan daripada saudara kita, daripada Ketua Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat untuk meredam keluarga korban supaya tidak bertindak. Wadis sudah puas untuk sementara untuk meredam. Ini keputusan cukup tinggi, berarti tidak pro kepada mana-mana. Mereka keputusan Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat jangan kita ambil nilai negatif terus. Kita positif thinking dulu, nanti di endingnya nanti kan ada. Pasti di dalam hukum adat orang Dayak pasti ada yang namanya pempeng ayas, ada potongan demi potongan, potongan demi potongan. Jadi kita lebih baik positif thinking dulu. Bagi yang sudah tersebar bahasa yang mengatakan kalau tidak bisa membayar 1, sekian miliar itu angkat kaki, itu cuma ya, saya kira itu tidak perlu diceritakan lagi, tidak perlu dipikirkan lagi. Buktinya orang masyarakat Linggang Tigung sudah welcome. Di Barong Tongko juga tidak ada yang mengatakan harus pergi, tidak ada. Dan masalah keputusan yang main miliar itu kita tidak usah juga saya sangat yakin keputusan Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat itu akan turun drastis setelah mempertimbangkan, setelah mengingat, menimbang apa-apa keputusan-keputusan selanjutnya. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, pada seluruh etnis yang ada di Kabupaten Kutai Barat, keluarga daripada Perhimpunan Keluarga Madura, Kerukunan Keluarga Madura memohon maaf atas kejadian ini. Semoga keluarga korban dapat memaafkan dan pada prinsipnya mereka bertanggung jawab atas kesalahan ini. Sekretaris Paguyupan Madura Kutai Barat Arbayanti yang juga Kepala Puskesmas Barong Tongkok mengaku sangat tertekan dengan peristiwa ini. Wanita yang fasih berbahasa Dayak itu sempat tak turun kerja pasca kejadian. Ia pun memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban atas peristiwa itu dan berharap tetap menjadi saudara dengan semua pihak di daerah ini. Sebab di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak sudah terpatri dalam sanubarinya. Peristiwa ini justru makin menguatkan tali persaudaraan di antara sesama dalam bingkai NKRI. Ya, harapan kita ke depan dengan terbentuknya forum ini tetap terjalin tali silaturahmi ya, seperti itu antar suku semua. Jadi kita menginginkan bahwa dengan kehadiran kita di Kutai Barat ini sebagai keturunan Madura pun dapat bergandeng tangan dengan semua suku yang ada. Itu harapan kita semua sehingga kita merasa damai, tentram dan damai berada di Kutai Barat. Karena bagaimanapun kami walaupun sebagai keturunan Madura juga bagian dari NKRI, bagian dari Indonesia yang dibutuhkan perlindungan. Karena kami dalam tahap kebingungan Pak pada saat itu. Ya alhamdulillah ada Bapak Mus ini yang membantu sehingga memberi jalan buat kami. Seperti itu. Dan kami akan tetap berkoordinasi Pak ke atas. Arbayanti mengungkapkan pertemuan ini adalah bentuk tanggung jawab dari kedua belah pihak untuk bersama-sama menyelesaikan masalah baik secara adat maupun hukum positif. Untuk itu, kedua belah pihak berharap masyarakat menghentikan seluruh provokasi yang memecah belah persatuan dan kesatuan. Apalagi pihak kepolisian, TNI hingga lembaga adat sudah bergerak cepat menangani persoalan ini sejak awal. Dan peristiwa ini sekali lagi murni tindakan kriminal. Dari Sendawar Kutai Barat, Andreas Risno melaporkan.